Selamat pagi Miss Putri. Jadi di sini saya akan membahas soal tentang ujian PAS. Di soal nomor satu di sini diminta perbandingan dari meiosis 1 dengan meiosis 2 dan dijelaskan. Jadi pada meiosis 1 reduksi kromosom itu terjadi. Sifat sel induknya juga bersifat diploid dan sifat sel anakannya ini bersifat haploid. Pada meiosis 2 dia tidak terjadi reduksi kromosom dan sifat sel induk serta sifat sel anakannya itu bersifat haploid. Dan pada meiosis 1 juga terjadi pindah silang dan juga interfase. Lalu jumlah sel anakannya ini ada 2 dengan bertujuan untuk reduksi kromosom. Lalu pada meiosis 2 eh, umumnya itu tidak terjadi interfase dan juga tidak terjadi pindah silang. Jumlah sel anakannya juga ada 4 dengan bertujuan untuk menghasilkan gamet. Kedua tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa jumlah kromosom tetap konstan dari generasi ke generasi dalam reproduksi seksual dan berkontribusi pada keanekaragaman genetik agar tidak terjadi kepunahan. Dan pada soal kedua, di sini diminta yaitu pembelahan mitosis dalam tahapan interfase. Jadi pada fase yang ke-1 ya, atau fase G1 itu selnya mengalami pertumbuhan, ukurannya bertambah besar dan juga terjadi pengenalan organel. Dan fase sintesis itu dengan cara penggandaan atau duplikasi materi genetik induk dalam bentuk benang-benang kromatin, tetapi set kromosomnya ini tetap sama. Lalu duplikasi sentrosom pada sel hewan dan berlangsung selama 10-12 jam. Pada fase G2 yaitu pertumbuhan dan penggandaan organel, terjadi sintesis protein maupun biomolekul yang diperlukan untuk fase M atau mitosis ya, berlangsung sekitar 4-5 jam. Pada soal nomor 3, di sini juga dijelaskan proses oogenesis dan spermatogenesis dengan lengkap. Jadi di sebelah ini, sebelah kiri itu ada namanya fase oogenesis dan di sebelah kanan adalah dari spermatogenesis. Jadi kita bahas yang oogenesis dulu. Jadi pada oogonium dia membelah secara mitosis terlebih dahulu lalu menghasilkan oosit primer. Nah, setelah itu dia akan membelah lagi secara meiosis yang pertama dan menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar yang pertama. Setelah itu akan terjadi pembelahan lagi menjadi meiosis yang kedua ya, menghasilkan ootit dan juga badan polar yang pertama lagi. Dan ootit dan badan polar ini terjadi diferensiasi yang menghasilkan ovum dan badan polar satu ini akan membelah lagi menjadi badan polar yang kedua. Lalu pada proses spermatogenesis, dia ini spermatogonium ini akan membelah secara mitosis yang akan menghasilkan spermatosit primer. Lalu akan membelah lagi secara meiosis yang pertama dan menghasilkan spermatosit sekunder, lalu berkembang lagi atau membelah lagi meiosis yang kedua dan menghasilkan spermatid. Nanti spermatid ini akan berdiferensiasi yang menjadi spermatozoa. Lalu pada soal yang keempat, kita bisa lihat di sini soalnya itu adalah persilangan dari ayam berjengger rose dengan ayam berjengger pea, lalu menghasilkan keturunan yang berjengger walnut. Kemudian F1 ini disilangkan dengan sesamanya. Apakah akan memunculkan karakter baru pada ayam berjengger tersebut? Bila iya atau tidak, sertakan penjelasannya. Oke, di sini kita pertama itu tulis parentalnya dulu atau P1 dengan jengger rose disilangkan dengan jengger pea. Kita tulis sifatnya ya. Yang diketahui baru kita tulis gametnya. R besar, P kecil, R kecil, P besar. Lalu kita tulis juga F1-nya. Kita mendapatkan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Lalu kita tulis P2-nya, parental yang kedua, jengger walnut dengan jengger walnut. Karena tadi diminta menghasilkan keturunan berjengger walnut. Jadi kita akan silang sesama.
Kita tulis sifatnya juga, R besar R kecil, P besar P kecil, dan kita tulis gametnya dalam bentuk seperti itu. Jika sudah, ya kita tulis F2-nya, jadi kayak R besar, P besar, R besar, R besar, P besar, P besar, seperti itu sampai seterusnya. Lalu kita tulis fenotipe, yaitu ada walnut, rose, pea, dan single dengan perbandingan 9:3 banding 3 dan banding 1. Soal yang kelima, bagaimana hasil keturunan dari perkawinan di bawah ini? Buatlah juga perbandingan fenotipe dan genotipe serta presentasenya. Jadi yang A itu adalah pernikahan antara wanita bergolongan darah A heterozigot dengan laki-laki bergolongan darah B homozigot. Oke, kita bahas yang A dulu. Jadi kita tulis parentalnya ya, A heterozigot disilakan dengan B homozigot. Perlu kita ketahui hetero itu adalah berbeda dan homo itu adalah yang sama. Jadi A heterozigot adalah sifatnya itu IAIO dengan B homozigot yang sifatnya itu adalah IBIB. Kita tulis G-nya, gametnya IA, terus di bawahnya itu ada IO, disilangkan dengan IB. Kenapa kita hanya tulis satu? Karena homo. Jadi karena dia sama kita tulisnya satu aja dan menghasilkan F-nya itu IAIB dengan IBIO. Jadi golongan darah AB dan juga golongan darah B heterozigot. Kita tulis fenotipenya darah AB dengan darah B heterozigot. Terus juga genotipenya kita tulis atau sifatnya, dan kita mendapatkan perbandingan 1:1 atau presentasenya itu adalah 50% banding 50. Lalu yang B soalnya adalah pernikahan antara wanita bergolongan darah O dengan laki-laki bergolongan darah AB. Kita tulis lagi P-nya, darah O disilakan dengan darah AB. Sifatnya kita tulis, gametnya kita tulis, dan F-nya atau hasil persilangannya juga kita tulis. Kita melakukan golongan darah A hetero dengan golongan darah B hetero dengan perbandingan 1:1 dan presentasenya itu adalah 50% 50%. Lalu yang C adalah pernikahan antara wanita bergolongan darah B heterozigot dengan laki-laki bergolongan darah A heterozigot. Berarti karena semuanya hetero berarti sudah pasti berbeda ya. Tulis pertama parentalnya dulu, B hetero dengan A hetero. Sifatnya adalah IBIO dengan IAIO. Kita tulis gametnya. Kali ini gametnya agak berbeda dari sebelumnya karena dua golongan darah ini adalah hal yang berbeda karena sama-sama hetero. Kita tulis seperti pada gambar lalu dapat hasilnya, dan juga kita dapat hasilnya itu adalah dapat golongan darah AB, B hetero, A hetero, dan juga golongan darah O dengan perbandingan 1:1:1:1:1, dan semua perbandingan persentasenya adalah 25% masing-masing dari setiap jenis golongan darah. Lalu soal yang ke-6, Tika adalah seorang petani jeruk yang menyenangkan tanaman jeruk berbuah besar dengan jeruk berbuah kecil. Tentukanlah V2F2 dari persilangan tersebut dengan perbandingan presentase fenotipe dan genotipenya. Oke, yang pertama kita tulis lagi parentalnya atau P1-nya dengan jeruk besar disilakan dengan jeruk kecil. Kita tulis juga sifatnya yang sudah diketahui, dan kita tulis gametnya, dan juga kita tulis F1-nya. Kita dapat J besar J kecil dengan hasil jeruk besar atau jeruk hetero ya, jeruk besar hetero, karena kita lihat di situ terdapat dominan. Jadi kita tulis P2-nya jeruk besar dengan jeruk besar. Sifatnya juga kita tulis, G2-nya juga kita saling silang karena kedua tersebut adalah karena jeruk ini bersifat heterozigot, dan juga F2-nya kita dapat ya hasil dari persilangan tersebut dengan jeruk besar. Jeruk kecil itu jika hanya perbandingan dari jeruk besar dan jeruk kecil maka perbandingannya itu 3:1,
dengan 75% dan juga 25%. Sementara kalau kita lihat dari sifatnya atau lambangnya itu ada J besar J besar, J besar J kecil dan J kecil J kecil, dan perbandingannya itu adalah 1:2:1, maka presentasenya adalah 25%, 50% dan juga 25%. Lalu yang B itu, jika penyelamatika merupakan jenis intermediate, tentukan penyelesaian hingga F2 seperti soal bagian A. Jadi intermediate ini adalah jika kita silangkan dari pada F1, maka F1 ini akan menghasilkan sesuatu yang baru atau hasil yang baru. Jadi kita tulis dulu parental pertamanya, jeruk besar, jeruk kecil, atau kita bisa lihat dari soal yang A ya, dari P1 sampai F1. Namun F1-nya ini kita ubah sifatnya, bukan jeruk besar tetapi jeruk sedang. Dan pada P2-nya ini kita tulis juga jeruk sedang dengan jeruk sedang. Sifatnya juga seperti pada yang bagian A ya, hanya berbeda pada nama jeruknya saja. Dan juga pada perbandingannya ya, dari hasil intermediate-nya. Jika di bagian A itu hanya jeruk besar dengan jeruk kecil, maka di bagian B itu terdapat jeruk kecil, jeruk sedang, dan jeruk besar. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Pada perbandingan monohibrid dan dihibrid dikenal pula persilangan test cross dan back cross. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan test cross dan back cross? Oke, kita jawab dulu. Jadi test cross ini adalah persilangan antara sifat resesif dengan sifat yang tidak diketahui. Dan back cross adalah persilangan antara filia dengan salah satu sifat parentalnya. Dan yang B di sini diminta pembuktiannya ya. Kita bisa lihat saja dari yang test cross ya. Test cross itu yang warna bulu hitam pada kucing ditandai oleh gen H besar ya, jadi dia bersifat dominan terhadap bulu putih. Dia bersifat resesif dan juga perkawinannya dua ekor kucing ini menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip hitam putih itu adalah 1:1. Nah, jawabannya itu kita sudah dapat 1:1. Kita sudah dapat yang D, H besar H kecil dan H kecil. Caranya sudah juga dapat. Dan yang back cross juga kita bisa lihat caranya seperti pada gambar. Soal yang ke-8 yaitu semangka bulat hijau disilangkan dengan semangka lonjong kuning. Apabila gen semangka bulat hijau memiliki sifat dominan, bagaimanakah hasil persilangan jika hasil F1 disalingkan dengan sesamanya? Berapa presentasenya? Dan juga sertakan perbandingan fenotipenya. Oke. Jadi yang pertama itu kita tulis parentalnya bulat hijau dengan lonjong kuning. Kita misalkan ya sifatnya B besar B besar T besar T besar karena dia bersifat dominan, dengan B kecil B kecil T kecil T kecil bersifat resesif. Kita tulis G1-nya. Lalu kita dapat F1-nya itu bulat hijau. Terus karena di sini diminta disilangkan sesamanya, maka pada P2 ini bulat hijau kita silangkan dengan bulat hijau juga. Ya, kita tulis G2-nya seperti pada gambar. Terus kita tulis F2-nya kayak gitu ya. Kita tulis ulang kembali dari yang tabel itu. Dan kita dapat perbandingannya, yaitu ada bulat hijau, bulat kuning, lonjong hijau dengan lonjong kuning. Dengan perbandingan 9:3:3:1. Lalu soal yang ke-9 yaitu tentukan F2 dari hasil perkawinan individu penderita anemia sel sabit dengan individu yang sehat. Sertakan pula persentase dari fenotipe yang muncul dan bagaimana persilangan dari perkawinan individu akondroplasia. Jadi
Kita misalkan yang A itu adalah sel sabit dengan yang normal, dan yang B itu adalah yang normal dengan akondroplasia. Jadi yang A kita tulis juga parentalnya normal dengan sel sabit, kita tulis G satunya, maka F satunya kita dapat dengan S besar dan S kecil atau normal, atau juga sehat hetero ya. Terus kita silangkan dengan sesamanya, P2 normal dengan normal, kita tulis sifatnya, kita tulis gametnya, dan kita dapat F2-nya kita tulis seperti itu dengan perbandingan 1:2:1, dan perbandingan presentasinya itu adalah 25%, 50%, dan 25%. Lalu kita tulis juga pada sifatnya, sifat penyakitnya itu normal dengan sel sabit dengan perbandingan 3:1, dan juga presentasenya adalah 75% dengan 25%. Lalu yang B kita tulis parentalnya sehat dengan akondraplasia. Tulis di sini contohnya K besar dengan K kecil. G satunya kita tulis satu saja karena dia bersifat sama, dan menghasilkan F satunya itu K besar K kecil atau sehat hetero juga. Kita tulis P2-nya karena disilangkan ke sesamanya, kita tulis seperti itu, dan G2-nya juga kita buat seperti itu. Kita saling silang semuanya, terjadi persilangan. Masih terdapat F2-nya dengan perbandingan 1:2:1. Jadi satunya itu adalah K besar dengan K besar, duanya itu K besar K kecil, dan satunya itu adalah K kecil. Perbandingan persentasenya adalah 25:50:25. Dengan sifatnya yaitu sehat banding akondroplasia dengan perbandingan 3:1, dan presentasenya adalah 75:25. Lalu soal yang terakhir yaitu seekor kelinci Chinchilla heterozigot disilangkan dengan kelinci Himalaya heterozigot yang akan memperoleh keturunan albino, berarti hasil dari F1. Buktikanlah hal tersebut serta tentukan perbandingan genotipenya. Oke. Jadi yang pertama kita tulis juga parentalnya. Kita dapat, G1-nya juga kita dapat, dan F1-nya kita tulis ya. Jadi yang paling besar udah diketahui di situ. Di situ ada abu muda, F1-nya itu ada pengasuhan abu muda, Chinchilla hetero, Himalaya hetero, dan albino dengan perbandingan 1:1:1:1. Lalu yang B, berapa macam kemungkinan anak yang muncul dari persilangan seekor kelinci kelabu normal namun memiliki gen albino dengan seekor kelinci Himalaya heterozigot, dan juga sertakan perbandingan fenotipenya. Oke. Kita tulis juga P1-nya abu albino dengan Himalaya hetero. Kita tulis sifatnya dari kedua kelinci tersebut, lalu kita tulis gametnya, dan kita dapat hasilnya F1 seperti itu. Dan dari F1 itu kita dapat ada kelabu albino Himalaya, kelabu albino Himalaya hetero, dan juga albino 100% albino dengan perbandingan 1:1:1:1. Sekian dari